Apa yang kau mau bicarakan? Enggak, tadi kan lu bahasnya merespon Uniriva. Yang mana yang mau direspon? Itu yang kutunggu. Oh, gini Jul. Aku kan dapat videonya dari TikToknya gitu. Karena aku buka TikTok. Nah, Uniriva merespon salah satu ustazah gitu. Yang direspon itu argumentasinya kan. Udah benar. Ya udah itu. Terus aku ini mengaplikasikan ketika Uniriva merespon ustazah, apakah itu bisa dibilang gibah? Ya tidak, kan udah kita jawab tadi. Poin-poinnya yang mau dibahas selain itu apa nih? Ketika Bang Sueb, saya, teman-teman merespon nih argumentasi yang disampaikan sama debater-debater Islam, apakah itu gibah? Kan enggak. Jadi buat teman-teman semua, ketika argumentasi yang direaction, janganlah dikatakan gibah gitu loh. Udah gini aja, yang ngatain Umar gibah minta naik. Udah, tanyain, selesai. Wah, betul. Yang ngatain nuduh Umar itu gibah. Ribuan dan nanti jelaskan apa itu gibah. Betul. Anterin. Nggak cukup ngantri nanti ribuan nanti. Nggak apa-apa ya. Nggak cukup. Tapi kalau aku boleh sedikit mungkin pertanyaannya siapa Kang Indra Mose. Ini kesempatan aku ya, kalau salah dibenerin aja lah, nggak apa-apa lah. Jul, ini Jul, dari Ajija ini Jul. Lu laki-laki semua tapi suka gibah, ganti sono pakai rok aja Jul. Kena juga. Tapi mau tanya, kan aku punya rekamannya. Sebentar Bang Wan. Tapi kan aku kan ngerekam kan itu kejadian Bang Umar saat disemprot itu kan ya. Itu yang waktu malam itu ya. Iya. Cuman sekali aja tuh. Izin Bang Julius. Iya itu ketika seandainya yang bilang gibah Jul, bagaimana ya? Kumpulan kaum syirik Jul katanya Jul. Lu Izin Bang Julius, Bang Tony izin. Kumpulan kaum syirik. Mendengar Bang Umar itu. Ambil itu Bang buat konten bisa itu. Bentar Bang Tony. Saya pernah mendengar Bang Umar berselisih, adu argumentasi dengan beberapa orang. Kemudian di situ ada yang mengatakan, Umar, kamu mau ke MUI, mau pasang stempel halal halal di jidat tuh katanya. Ini perlu saya luruskan karena MUI, kehormatan MUI adalah kehormatan kaum muslimin di Indonesia. Saya ulangi, menyenggol kehormatan MUI itu sama saja menyenggol kehormatan seluruh kaum muslimin di Indonesia. Itu saya jelaskan ya. Jadi dengan mengatakan, Umar kamu mau ke MUI, mau pasang apa jidatmu halal haram, mau di stempeli halal. Oh, ini melecehkan MUI. Kalau menurut saya bisa jelaskan secara ilmiah. Kenapa? Karena MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu tidak hanya mengurusi masalah halal haram, tapi tentang aliran sesat, ya kan, penyesatan, aliran sesat, kemudian perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, kemudian fatwa, ya kan, termasuk juga menentukan satu Syawal, satu Ramadan, itu betul. Itu urusan mereka, dan mereka itu jangan dianggap enteng. MUI itu salah satu daripada lembaga atau institusi lah yang mungkin dia di luar pemerintahannya, bukan kategori pegawai negeri, tetapi itu adalah penasehat resmi untuk berjalannya kehidupan bernegara yang beragam di Indonesia. MUI itu wakil negara. Bayangkan saja, bentar Bang Tony, bentar. Bahkan bayangkan saja ya, para dai itu dinyatakan legal apabila mendapat sertifikasi dari MUI kan. Makanya kehormatan kaum muslimin ini, kehormatan kaum muslimin, dan yang namanya Majelis Ulama untuk menembus ke sana itu bukan sembarang ulama, tapi ulama di atasnya ulama kalau di Indonesia. Ustadz di atas ustadz. Nah, ketika dikatakan, Umar kamu mau ke sana, mau pasang stempel halal di jidatmu, ini kan berarti seperti mengatakan bahwasanya MUI itu punya tugas nyetempeli jidatnya manusia. Waduh. Kalau jidatnya manusia distempeli halal itu hikmahnya apa? Kan tidak ada hikmahnya.
Nah, dan itu artinya bentar, jangan dipotong. Itu artinya seperti menuduh, bukan seperti ya, memang menuduh bahwa MUI itu melakukan tindakan yang tidak ilmiah. Masa seorang ulama enggak ilmiah? Nah, ini saya kira bagi siapapun yang mengatakan ini atau menertawakan hal ini atau membenarkan hal ini, kalau saya boleh menasihati saja, segera minta maaf, karena ini pelanggaran besar, menyakiti ulama, menyakiti kaum muslimin ini. Oke, mumpung ada Bang Indra nih. Dari saya seperti itu. Oi, tunggu izin dulu, biar biar aku beres. Aku bentar ini mau keluar. Oke, tanya lanjut. Ini jarang-jarang soalnya aku bisa nanya dia. Ini kan sekarang banyak yang nanya nih Umar. Apa itu? Bahwa Umar ini adalah C6 ya. Ini berkali-kali aku ditanya ini tuh, Bang, itu si Umar pasti mualaf nggak? Soalnya dari gelagatnya itu nggak ada mualaf-mualafnya dia itu. Kelakuannya nggak. Aduh. Nah, gimana? Saya saksinya Kak Julius, Biarin Julius narasi dulu, Julius yang Soal itu, Ya. Kalau video dia syahadat di Masjid Surabaya, ya kita semua punya lah ya. Waktu itu kan sama-sama live bareng tuh, Orang kan masih tanda tanya ini. Yang namanya mualaf itu kan banyak juga yang kita dapati orang-orang yang pura-pura mualaf hanya untuk dapat bantuan, hanya untuk dapat santunan gitu kan. Kayak di Raya itu ya cuma setahun dia di Raya tuh. Iya, di Raya juga kemarin kan. Ya, kalau Umar ini sebenarnya apa sih yang membuat dia memilih Islam gitu? Karena kan bisa dibilang zaman dulu dia nih, bagi teman-teman yang nggak tahu ya, waktu dia debat mewakili Kristen tuh, Umar ini salah satu yang paling keras, paling sering maki-maki umat muslim. Agresif. Ya, dapat koin. Dulu nggak ada koin, Bang. Jangan. lebih ganas dari Pak Bom nggak Bang Julius dulu Bang Mar itu? Oh, lebih ganas. Oh, ya apa yang mau kau tanyakan, Jul? Ya, sama apa yang membuat Umar ini memutuskan mualaf gitu? Waktu itu kan posisi lu lebih enak, tengah-tengah, jadi Yahudi gitu kan. Di istilahnya di Islam juga nggak dimusuhi, di Kristen waktu itu juga ya mau dimusuhi susah, karena apapun ceritanya orang-orang Kristen kan mereka harus ini ya mengakui bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi. Nah, waktu itu kan posisi lu tengah-tengah itu gimana tuh? Nah, sebentar Bang Julius ini ada niat ngerekam nggak ini? Semua biar di mute. Rekam. Konten. Hah? Rekam. Ada. Oke, semua di mute ya, wajib demi konten ya. Wajib di mute. Udah, Jul. Udah. Apa alasan saya hijrah ke Muslim? Kan lebih enak di Yahudi tengah-tengah kan gitu pertanyaan lu, Jul ya. Yo. Oke. Secara hukum positif saya warga negara Indonesia, yang dimana setiap warga negara Indonesia bebas untuk memilih keyakinan dan agamanya masing-masing. Itu pertama, Jul. Kenapa saya hijrah ke Islam? Karena di Islam itu kan sudah sering kali saya narasikan, Jul. Bahkan di channelnya Ngaji Cerdas itu hampir 1 juta kali ditonton, bahwa Islam itu mengajarkan satu bentuk pengajaran yang sangat sempurna gitu. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya rahmat kepada umat dari baginda Rasulullah, melainkan rahmat juga bagi non-muslim. Di dalam Islam itu diajarkan terkait masalah la ikraha fiddin. Sekalipun Islam ini adalah agama dakwah, tetapi Islam juga mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dan di Islam juga mengajarkan sebuah kewajiban gitu ya. Bagaimana ini agamaku dan itu agamamu. Kita diajarkan untuk saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di Islam juga banyak sekali, Jul, sebuah sisi historis bagaimana kehidupan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu ada, bisa dibaca di Sirah Nabawiyah. Dan di Islam juga diajarkan satu konteks yang mengajarkan bahwa Allah itu tidak seperti ciptaannya gitu. Jadi Allah itu sangat-sangat tak terbatas gitu. Dan banyak sekali, Jul, kalau mau saya ceritakan panjang lebar, kasihan teman-teman gitu. Bisa disimak aja itu di channel Ngaji Cerdas tuh, cari aja tuh. Ya, ini kadang-kadang parah juga sih Umar ya. Perasaan dari dia mualaf, aku nggak pernah dengar kesaksian dia. Tapi di tempat lain
Nggak. Saya tanggapi. Saya kira tidak usah terlalu panjang karena singkat, padat dan jelas. Mungkin Bang Umar belum pandai bahasa Arab, belum Iya, hafal silakan. ayat Al-Quran. Tapi Silakan, bentar Bang Bang Indra. saya jawab dulu. Yang pertama, Bang Umar tadi mengatakan karena Islam ini sempurna. Ini sudah sesuai Al-Quran. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah ku sempurnakan nikmatku kepada kalian umat Islam. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan Islam sebagai agama kalian. Berarti tujuan dia masuk Islam sudah sesuai dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kasih sayang. Ada dalilnya juga, walaupun Bang Umar nggak hafal. Iya, benar, Wa Bang. arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, tidaklah aku utus engkau kecuali kasih sayang untuk segenap alam. Jadi alasan Bang Umar itu syar'i. Dan Islam mengajarkan dalam fikih nahkumu bizzawahir. Kita menghukumi dari yang nampak. Yang nampaknya syar'i, maka dia sah sebagai kaum muslimin. Nah, di sini kita juga punya kawan sebagai penanya, Bang Zul ini juga mu'alaf. Sekarang Bang Zul, apa alasan Anda mu'alaf? Supaya adil. Silakan. Nggak, di tempatku udah banyak. Ini biar jelas dulu karena banyak netizen yang nanya tentang Umar. Nah, abis itu ini Mar, dulu kan lu salah satu yang aktif berdebat nih. Tiba-tiba bisa dibilang sekarang lu paling menyerukan nih untuk hentikan debat. Itu gimana ceritanya tuh Mar? Hentikan debat. Oke. Ya maksudnya debat-debat yang di medsos-medsos ini Ini kan Umar termasuk yang sibuk menyuarakan untuk dihentikan. Oke. Emang bisa ya? Pertanyaannya bagus. Bukan menghentikan debat semua, Jul. Saya itu paling nggak suka gini, Jul. Kalau orang itu berdebat, diskusi, studi perbandingan agama, itu narasinya caci maki. Itu gue nggak suka, Jul. Dan gue memang mau menghapuskan itu. Bukan hanya mau, udah ada niat saya itu. Kenapa? Karena diskusi, debat-debat seperti itu tidak sesuai dengan perspektif Islam. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kadang saya juga di framing Mu'tazilah, nggak apa-apa lah Mu'tazilah ya. Imam Syafi'i itu kan udah ngajarin tuh bagaimana cara kita berdiskusi, bagaimana cara kita itu dalam konteks jadid itu kayak gimana gitu. Kedepankan adab sama ilmu gitu. Kalau kita ikut mencaci maki sesembahan orang lain, apa bedanya kita dengan mereka kan gitu. Jadi saya sangat tidak setuju dengan diskusi debat yang caci maki sumpah serapah kayak begitu, Jul. Itu justru memperburuk citra Islam gitu. Imam Syafi'i udah pernah bilang kok, tinggalkan berdiskusi, berdebat dengan orang bodoh. Tinggalin, Jul. Ngapain? Itu. Tapi dulu lu bagian dari hal itu loh Umar. Oke. Saya jawab, Jul. Manusia, saya ini belajar sama Bang Indra dulu ya. Manusia itu tempat yang tak luput dari khilaf dan dosa gitu. Ketika saya dulu sifatnya ya katakanlah keras ya kan, suka korek-korek agama orang. Dan ketika saya diingatkan, Bang Indra ngingatin Bang Umar, saya diingatkan nama Habib Bahar, Habib Rizik, Ustadz siapa lagi itu, Dery Sulaiman, banyak para alim ulama ngingetin saya. Tidak boleh seperti itu. Bahkan Habib Hanif ya. Habib Hanif nih mantu dari Habib Rizik. Ketika Habib Hanif ingin merespon Imaduddin, Habib Rizik mengatakan seperti ini: jika mereka mengedepankan adab dan ilmu, maka berangkatlah. Namun jika tidak, tinggalin. Jadi boleh dong aku ini hijrah nih dalam konteks cara aku berdakwah dengan lama suka nih korek-korek kitab orang, ketika ditanya kitabnya sendiri macet banyak juga sekarang gitu. Makanya aku introspeksi diri gitu. Aku mau move on nih dari religion gua yang lama nih. Gue pengen tahu secara perfect terkait agama gua kan gitu. Makanya gua hijrah gitu.
Gua hijrah dan selalu menarasikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Di Islam diajarkan la ikraha fiddin. Di Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin. Jul. Nggak ada ceritanya itu kita caci maki agama orang, nggak ada. Oke. Gitu. Tapi gini Umar, itu kan lu kan memilih pilihan itu dan semua orang hargailah pilihan lu itu. Tapi nggak membuat lu boleh menjudge ini dong orang lain gitu. Soalnya kan lu dianggap lu dulu sendiri sama gitu, tapi sekarang lu mencaci maki teman-teman gitu, mengatakan bahwa teman-teman itu. Oh, saya potong. Di mana saya mencaci maki teman-teman? Saya itu bilang, Jul, kalau berdakwah, kalau berdiskusi, jangan mencaci maki agama orang lain. Oke. Nah, Tapi yang bilang lu tukang hujat teman-teman yang lain gitu. tuh di mana buktinya, gitu, Jul? Kan aku nanya, kan nonton yang tulis. Kan nggak ada, Jul. Oke. Jadi menurut Umar ada dia menghujat teman-teman apologet yang lain. Ini ya, bahkan ini ada yuk ya. Lu kalau sama gua itu kan apalah whatever lah. Lu bikin judul ke gua kayak gitu, lu udah ngasih tahu ke gua, kadang gua nyuruh lu kan. Waktu lu nge-WA gua, Mar, sebentar lagi lu di apa itu? Dibully atau di apa itu tulisan, bener nggak itu? Ya, aku kasih tahu. Terus apakah gua marah sama lu, Jul? Loh, alasan marah sama aku apa? Kan nggak ada alasan. Iya kan, nggak ada alasan gua marah dong, kan gitu. Iya. Oke. Dan itu gua tanggapin apakah gua marah-marah atau gua pasang emot ketawa. Ya. Pasang emot ketawa dong. Marah, Gitu. Karena apa yang mau dimarahin gitu? Karena gini, Jul, karena lu kan temen gua, lu ngasih tahu ke gua dan itu hal positif bagi gua gitu, Jul. Nah, ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kira-kira dibully nggak? Ya, gini. Setiap yang kita lakukan itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Tetapi kan Ini gua yang gini, jadi Jul, masalah- kita menyampaikan, gua ambil di dalam surah Al-An'am itu 108, itu firman Allah, Jul. Oke. Tetapi Nah, banyak firman juga Allah. kenapa lu Cuma sekarang jangan berteman dipotong. dengan penghujat gitu? Oke, nanti gua jawab satu-satu. Ini mau gue selesaikan, Jul. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan dakwah Islam di tanah Taif, apa yang dilakukan pembenci-pembenci daripada baginda Rasulullah? Jangankan baginda Rasulullah, Jul, bahkan sesembahan kita juga dihujat loh. Kalau baginda Rasulullah aja menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu Nabi, Jul, dicaci, dimaki, apalagi pengikutnya. Kalau ada orang mengatakan dirinya sebagai umat Islam tapi dia tidak diuji, dia bukan Islam, Jul. Udah gue jawab, lanjut gue tanya lagi. Oke. Terus ada beberapa tuduhan bahwa lu ini kan sekarang bermesra-mesraan dengan para penghujat Islam. Itu benar atau enggak? Oke. Baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah dicaci maki sama orang Yahudi, Jul. Tiap hari mau dicaci maki, ya kan? Sampai pada akhirnya orang Yahudi itu sakit, Jul. Baginda Rasulullah lewat nih. Mana yang ngecaci aku ya? Kok nggak ada? Terus apakah bisa? Dibilang udah. Sebentar, lu merasa itu seorang mau nabi coba. Loh, ada kok ceritanya, gimana sih? Betul, itu nabi. Nah. Maksudnya yang dibingung sama penonton-penonton ini kan lu dianggap Oke. istilahnya Di malah Islam, gini Jul. Gua kasih basic dulu ya. Kisah dari Nabi dengan orang Yahudi. Nah, ini karena dianggap lu nggak mau berjamaah dengan apologet Islam, tapi malah berjamaah dengan penghujat gitu. ya nanti saya jawab itu Jul. Dan ini saya jawab gitu. Itu kan bentuk dugaan, ya kan? Diduga nge-framing gua. Ya. Gua kalau majelis taklim, Jul, masa gua mau pamer-pamerin? Banyak kok saksinya. Apakah kita boleh duduk dengan penghujat? Sayyidina Umar bin Khattab punya niat untuk membunuh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Kalau saya duduk dengan penghujat dan ikut menghujat, berarti saya sama dengan dia, Jul. Tapi ketika itu penghujat naik di komal saya kasih tahu Islam itu seperti ini, seperti ini. Kita dilarang untuk menghujat agamamu, bahkan sesembahanmu kita dilarang. Terus penghujat itu nggak mau hujat kita, Jul. Salah saya di situ. Ya penghujat tuh nggak hujat lu, Umar, tapi hujat agama Islam. Loh, makanya introspeksi diri gitu. Kalau nggak mau dihujat, itu surah An-An'am jelas, Jul. Itu umat Islam diperingatkan. Kau lihat itu asbabul nuzulnya. Dan kau lihat itu tafsirnya itu. Ya mungkin aku ambil contoh case ya, Umar. Lu tahu dulu Sarah, Pastor Sarah itu kan dulu penghujat kelas berat, betul nggak? Ya, dia sekarang udah mualaf. Ya. Jadi waktu itu ingat nggak? Waktu dia kesusahan, waktu dia ribut sama Joshua Tewo, aku termasuk yang bela dia dari sisi kemanusiaan. Bahkan waktu itu aku dikomplain habis-habisan sama teman-teman Muslim juga itu. Ada beberapa yang sampai ngamuk-ngamuk bilang bahwa saya mendukung penghujat gini. Saya bilang kita bantu kemanusiaannya dan setiap hari marahin dia masalah penghujatan itu. Di komal saya marahin ya, di live saya marahin si Pastor Sarah. Iya. Dan alhamdulillah Bukan akhirnya sama, bertobat gitu. Sama Jus, kayak case lu. Enggak, lu ada marahin enggak? Lu ada nasihatin enggak Lu penghujatan? tanya raja debat, lu tahu si Ali lu ya? Naik ke komal saya bilang, Ali, udahlah kalau lu agama lu nggak disenggol jangan nyenggol gitu. Sama kayak gua gitu. Berapa banyak orang yang di komal gua nasihatin, Jul. Dan mereka sekarang apa gitu ngelihat, oh si Umar ini nggak pernah nih nyenggol-nyenggol agama gua nih. Dia ngenasihatin kita semua nih di sini nih. Apa saya salah kayak gitu, Jul? Menasihati penghujat supaya nggak menghujat. Bahkan Rudy Yohanes, musuh lu nih ya, musuh lu, Jul. Sampai nama akun YouTube-nya itu ganti sekarang. Kenapa saya telepon dia? Lai. Stop. Bukannya ditangkap dia gagal dilaporkan. Ditangkap gimana sih, Jul? Tapi dia bilang takut. Itulah dia minta jangan dilaporkan karena ada beberapa organisasi. Iya, Horas Bang, salah satu dari anggota Horas Bangsa Batak, si Arya. Sebelum itu, Jul, gua di Polda Metro Jaya udah gua telepon dia, Jul. Lai, stop. Nggak perlu bahas-bahas agama orang. Kalau masih mau aman, Lai, stop bahas-bahas agama orang. Oke, sama dia cuma iya aja, Jul. Iya aja dia, Jul. Gue juga kesel kan. Bagaimana dia nge-framing lu sama si Mosi, kasus lu di Poldasu. Gue hubungi lagi, Jul, orang dalam gue, Jul. Akhirnya ditelepon langsung pribadi, Jul. Jarak titik 1 koordinat, Jul. Diteleponnya lah itu. Dan akhirnya apa dia sekarang? Dia minta maaf. Dan Jul juga minta maaf ke lu, Jul. Minta maaf ke lu, minta maaf ke Nandar, segala macam. Dia bilang dulu si Nandar BBBBCCCB. Ini cerita semua, Jul. Salah saya di sini. Maaf. Dia minta maaf. Dia minta maaf ke lu, Jul. Orang aku udah nonton videonya kok. Minta maaf ke gua kok gue nggak tahu, lu yang tahu. Ini aneh juga nih. Lah karena gua gitu, Jul. Karena gua, Jul, gua kalau udah fokus sama satu orang, Jul, sampai kelar kan gitu. Oh ya sudah, nih si Wak Labu ini sudah mulai nggak ujat-ujat kan gitu. Oke lah. Kalau dia kan kita tahu karena ketakutan. Ya, tapi menurut lu artinya tuh berkat lu nasihatin. Wallahi gua yang dia tuh sampai nanya ke saya, Mar, AOP siapa, Mar? Bukan lu, gue bilang gitu. Itu loh, Jul. Apa sih salahnya? Islam itu kan kita diajarkan nih, kalau ada penghujat kita nasihati, kalau nggak bisa kita nasihati. Di Indonesia ada yang namanya hukum positif, laporkan ke polisi gitu. Sama kayak Rudy Simamora. Lu kan masih inget beberapa tahun yang lalu, sampai lu ngajak gua adu ring MMA ini kan lu tahu sendiri gitu. Kalian yang mau berantem kok aku iya, tapi kan lu yang mempromosikan juga, Jul. Itu iya, siapa yang nasihatin si Rudy Simamora? Ayo. Dia nantang lu atau lu yang nantang dia? Lupa gua.
Dia yang nantang gua gitu loh. Kan waktu itu sehari sebelum ditangkap gua udah nasihatin kan. Akhirnya besoknya tuh ada itu salah satu dari ormas itu angkat suara itu. Oke. Jadi menurut Umar dengan cara yang kamu lakukan sekarang ini efektif untuk membuat para penghujat itu agak berubah sedikit. Ya berubah Jul, kayak pura-pura gak tahu aja. Sekarang ada koma yang iya, koma sekarang ada yang nyanyi ya kan. Oten udah nggak kayak dulu lagi perdebatan. Karena ada dua klaim. Kalau lu tanya sama si Kore, dia bilang ya berkat laporan yang dia buat gitu. Karena laporan lagi Loh, banyak. itu hak dia, Jul. Itu hak dia, Jul. Oke. Setiap orang boleh loh dia bersuara punya hak dia gitu. Gitu loh, Jul. Ini sekarang apa? Umar masih sering ke gereja. Aku punya bukti dia masih Kristen Jul. Apa nih komenan? Iya kan kemarin waktu gua sama Kak Sarah kan lu yang fotoin. Nah, betul. Aduh. Lama, woi. Iya tuh Jul. Mungkin foto itu kan gua sama Kak Sarah itu di gereja apa itu ya? GB. Iya kan mau pelayanan di situ juga. Kan sama lu juga. Nggak, aku tukang foto. Iya kan sama lu juga terlibat, Jul. Nggak, mana tahu bukti yang lain. Dari mana lu tahu bukti yang itu? Ya hadirkan aja, Jul. Ya, jambak lah ke atas. Nah, orang bisa naik sendiri, Jul. Kadang orang lu jambak, yang ini lu suruh naik sendiri. Pilih kasih, Aku Umar. nggak ngerti akunnya, Jul. Gimana sih? Tapi lu biasa rajin baca komentar. Buktinya lu sampai ngebaca komentar yang bilang lu apa? Ngegibah tuh. Oh ini nyindir gua. Lu tahu sendiri gua kalau yang nonton 12 orang, Jul. Ini 100 sudah paling banyak lu, Jul. Iya, paling banyak ini dah. Oh. Baguslah. Tapi nggak ada guna juga banyak kok. Yang banyak tuh yang komplainin lu soalnya. Yang penting actionnya, Jul. Kok ini kayak gimana sih? Loh, memangnya ada AdSense ini? Baru tahu aku. Gip lah. Kok ini gimana? Orang dulu kok aja sampai lu nyamar pakai akun orang supaya bisa naik ke divisi utama kan? Enggak pernah aku. Nggak pernah. Orang lu kan pernah diturunkan si blokir permanen. Loh, itu Bang Hadi yang ambil akunku, terus dia buat sendiri kok. Jul. Iya, itu Bang Hadi yang udah diakui sama Bang Hadi. Bang Hadi ada divisi 2, divisi apa itu? Ya, itu adalah memang kita nggak pungkiri seperti ada sekat lah ya. Seperti ada sekat yang divisi 1, divisi 2. Tapi nggak ada masalah gini loh, Jul. Maksud gue gini, Jul. Apa yang baik itu gue sebut ini yayasannya, Jul. Semua gue sebut. Apa yang baik ini, dari video dia lagi ibadah 1 bulan yang lalu. Dia juga Natalan Desember kemarin. Loh, kalau ada tunjukkan dong. Jangan jadi fitnah nih dari Umairah. Ya, coba dijambak tuh. Oh, si Umairah mah dari dulu gitu, Jul. Dari dulu gitu, orang gua aja di itu, Jul. Diapain ya? Memang lagi ngomongin, Bu. Memang ngomongin siapa lagi dia? Iya. Terus mau gimana lagi kan? Ya kirimlah Orang ngefitnah gua ini, Jul. Orang ngefitnah gua sebagai salah satu umat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gua biarin, Jul. Ya, Makanya enak gua kok nggak masuk. difitnah. Sebentar dulu, Jul. Karena gua sekarang nggak masuk rumah sakit. Banyak yang ngefitnah gua, Jul. Oh, jadi Biasanya kan, biasanya kan gua difitnah lu ngomong kan ke lu. masuk rumah sakit lagi? Iyalah, biasanya kan gua telepon ke lu, Jul. Cepet limpul, Jul. Kan gitu. Oh, ini sekarang gara-gara sering difitnah jadi nggak masuk Jul. rumah sakit lagi. Iya, biasanya kan gua sebulan berapa kali tuh telepon ke lu, Jul. Sampai gua video call. Oh iya juga Jul, ya. cepet limpul, Jul. Gua bilang gitu. Udah sembuh sekarang. Cepet lempul. Iyalah, gua seneng, Jul, difitnah, Jul. Kenapa? Karena itu bisa menghapus dosa saya gitu, Jul. Amin. Nggak seperti sebelah lo, Jul. Dosanya pakai darah Yesus gitu. Oh, jadi udah sembuh lah Umar ya. Nanti Ya. nanti digoreng lagi, Mar. Ini lu sembuh berkat donasi. Malah tambah seneng gua, Jul. Malah tambah seneng gua, Jul. Ya, lu sembuh gak gara 67 juta, Mar? 67 juta itu gua nggak terima, Jul. Serius. Gua kalau dapat 67 juta, Jul, gua main tiap hari ke Apartio, serius.
Jadi Jul, itu mungkin bercanda lah mereka Jul, ya kan lu kayak nggak ngerti aja. Nggak, aku nonton juga soalnya, aku nonton juga. Jadi Itu. terakhir aku kan dikirimin tuh videonya, aku terkejut juga. Jadi ya lu tahu sendiri lah videonya tuh mereka bahas 67, aku pun nggak tahu ya angkanya tuh dari mana gitu. Ya sama gua aja juga ngerti, orang si Cebi aja bingung nge-WA gua, Bang Umar. Ya, gua aja bingung apalagi lu yang ada di API, gua bilang gitu kan. Gitu loh Jul. Oke. Nah itu biasa lah Jul, sebagai penghapus dosa gua kan gua bersyukur, terima kasih ya Allah. Gua biasanya sebulan 4 kali ke IGD karena fitnahan yang ditujukan kepada saya jarang ke IGD kan gitu Jul. Gua juga nggak minta ke lu cepet limpul lagi ya kan, tapi kadang sih ada sih kalau lu datang ke apartemen kan gua ngomong Jul beli rokok lah limpul kan gitu. Ya rokok bagus. Iyalah. Yang sering-sering merokok masuk rumah sakit lagi, Mar. Kau juga anu jadinya Jul, kau sering belikan rokok jadi sakit nanti. Gak usah lah. Loh, aku nggak belikan, tiba-tiba udah di meja kasir aja. Jebaknya gitu ya. Iya. It's okay lah, it's okay. Tapi aku dimarahin Kak Sarah Jul, tuh orang. Aku dimarahin Kak Sarah Jul. Aku bahas mualaf Jul. Hari mualaf aku tanya ke dia, Kak Sarah ini kan muridnya Irena Handono. Saya tanya ke dia, coba jelaskan sejarah dari hari mualaf sedunia. Dia muter-muter Jul. Oh, aku kemarin nanya sama nanya si Sinchan tuh. Si Sinchan bilang, ya suruh lah Umar jumpai aku. Sinchan lu tanyain, orang dia jurnalis kemana? Orang dia konten kreator. Ya tahu dong, jurnalis tahu. Dia bilang Umar kok nggak nyari dia gitu. Orang si Sinchan WA ke gua malah teleponan kemarin sejam. Ah ya, kan aku dihubungin juga tuh yang kalian berdua tuh ya. Yang gara-gara dia nanya gara-gara lu ditantang Bang Handi kan. Ditantang masalah apa gua aja gak ngerti Jul. Ditantang makan bakso nih. Aku ini nggak ngerti apa-apa Mbak Jul. Iya, nggak ngerti apa-apa itu kemarin itu ya. Masih ada Bang Hendy. Itu ada itu di komal gue itu Bang Hendy itu nggak tahu masalahnya apa masih apa. Udahlah Jul, itu netizen emang brengsek Jul. Yang sana diadu ke sini, yang sini diadu ke sana. Oke. Cuman tawaran lomba makan bakso gimana nih? Udah itu kalau mau makan bakso sama Pak Ahmad Dedat itu loh. Loh, kok sama Pak Ahmad Dedat pula? Loh, apa salahnya kita silaturahmi ke Pak Ahmad Dedat? Itu kan orang-orang kita juga di MUI gitu. Ngomong di situ. Kan kalau nggak diundang ke sana kita. Gimana orang membentengi umat dari bahaya pemurtatan? Nah, itu moto itu kau ngambil dari mana coba? Gue tanya sama lu nih jujur. Hah? Gue dikasih tahu Sinchan ini masalahnya. Membentengi umat dari bahaya pemurtatan ini narasi siapa? Narasi Kodondi. Terus kau pakai mana? Loh, kan aku ikut Kodondi. Ah, lu nggak bener lu. Kok nggak benar? Parah. Memang coba lu baca tuh Kodondi punya slogan. Katanya lu nggak ikut yayasan, gimana kok ini? Loh, aku kan ikut guru. Oh, ikut guru ya, boleh lah. Mana sih ini? Gua pikir lu kan ngomong ke gua, Mar, gua nggak akan ikut yayasan kan gitu. Gua pikir lu masuk di YPM atau gitu. Enggak, gua nggak masuk YPM. Oh, berarti cuma berguru sama Kodondi, bagus lah. Kalau kau berguru sama Kodondi, bagus lah. Oke. Kalau Kodondi Ini ada juga nih, dilaporkan, Mar, ini apa langsung itu? ke poin juga nih. Kan banyak yang bilang lu disingkirkan sama Kodondi. Itu gimana ceritanya tuh? disingkirkan sama Kodondi. Dipecat lu. Orang tuh bilang, wah dipecat sama Kodondi si Umar. Oh gitu. Kodondi itu baik sama saya. Satu, baik sama saya. Karena rumornya saya dipecat, orang saya nggak nerima suratnya juga. Gitu juga. Jadi yang bilang dipecat tuh bohong. Kecuali, nah itu kan lawak-lawak aja. Kodondi, gua tahu orangnya itu apa ya, kredibel gitu. Kalau misal gue dipecat nih Jul ya, gue dipecat nih Jul, pasti dia nelpon gue nih, Mar sini kau kan gitu. Terus Secara hukum
Kodoni itu orangnya bijak kok Jul. Secara hukum, kalau ada pemecatan nih Jul ya, pasti pihak pertama dengan pihak kedua dong. Gitu. Bener nggak? Ya, tapi kemarin tuh sempat beredar suratnya, Mar. Itu dari mana tuh? Ya biasa aja lama itu gue juga nggak ngerti. Setahu saya yang namanya pemecatan dari pihak satu ke pihak kedua pasti saya dipanggil kan gitu. Mar, kau dipecat dengan alasan A, B, C. Oke, siap. Nggak ada masalah bagi gua. Kalau memang itu ditujukan ke saya dan saya dipanggil sebagai pihak kedua gitu. Artinya lu nggak pernah dipanggil ya? Nggak pernah lah, ngapain. Cuma dulu Jul, ada nih tapi internal. Lu tanya Kodondi itu. Internal nggak bisa gua omongin di sini. Tapi itu bukan pemecatan loh. Dulu itu setahun yang lalu itu. Gara-gara lu kalah sama Esra Soru, bukan? Bukan. Enggak, lu bisa ngomong sendiri sama Kodondi. Tapi itu bukan pemecatan. Cuma gua dinasihati seperti itu. Dinasihati secara lisan. Antara bos dengan anak buah kan ada hierarki dong kan gitu. Betul. Tapi Lu tanya aja orang lu sering ke Kodondi kok. ya gue udah tahu. Ini kan supaya gue udah tahu, bukan untuk aku. Yang namanya ada surat pemecatan Jul pasti pihak pertani dari YPM Tauhid. Contoh misal gua kan di divisi Litbang tuh, ketuanya ada Kodondi, pasti dong Kodondi nelpon ke gua gitu, minimal nge-WA gua, Mar ini surat pemecatanmu, selesai gitu. Tapi kan nggak ada sama gua tetap positif YPM Tauhid gitu. Karena apa? Karena surat pemecatan itu nggak ada sama gua gitu. Oke, jadi sekarang apa nih kegiatan, Mar? Kalau kemarin kan sempat itu ngadain debat-debat offline tuh, sekarang nggak ngadain lagi. Ntar gua bilang ntar lu tiru lagi. Loh, Lu kan kapan suka aku tiru? niru Kapan gua. aku tiru? Mar, kau telepon lah itu siapa Esra Soru. Kalau nggak Esra Soru, janganlah katanya. Lu kemarin kan udah debat sama Ustadz Kenama. Lu bilang apa? Ayo ngaku lu. Lu bilang kalah kan? Iya, mau diadain. Tapi nggak jelas dulu. Ini si Umar bilang bulan 12, bulan 12. Nggak ada kelanjutan. Ada pilihan itu Jur, ada pilihan itu lah, apa itu pilkada gitu Jur. Gimana sih? Ini udah selesai pilkadanya. Ya selesai, orang kita juga mau ada diskusi bulan 1 gimana? Bulan 1 bulan sekarang dong. Iya, kan sudah selesai pilkada ini. Oke, jadi apa nih kegiatan 2025 nih, Mar? Dan rencananya? Ya udahlah, cepet limpul dulu lah ke TF dulu, ntar gua kasih yuk. Iya, siap. Enggak, sekarang ini penonton mau tahu nih. Jadi 2025 nih apa yang akan dilakukan oleh Umar? Ya, kira-kira ada nggak sesuatu yang Ada nih untuk umat? Untuk umat. Ada Jul. Apa? Ada Jul. Ya gua tetap bantu teman-teman ya kan yang mau diskusi offline. Pokoknya kajian-kajian yang offline lah Jul. Kalau yang online nggak ada? Online malah dilaporkan, gimana sih kok ini? Loh. Kok jadi dilaporkan? Lu yang termasuk Yang di online yang dilaporkan siapa? Kok ini Jul. Lu kan termasuk yang melaporin. Agatha. Iya. Apa salah gua ngelapor Agatha? Kan dia Mana aku tahu? non muslim. Iya. Ini kena gua di sini kan. Kau kena di sini nih. Gua ngelaporin Agatha sebagai saksi lu ini gua Jul. Iya. Ini ada orangnya nih, ada Pak Jul nih. Iya, Pak Jul yang melaporkan, lu jadi saksi. Iya, tetap aja gua yang banyak yang kerja di sono soalnya. Kalau Pak Jul mau protes, gua protes juga nih. Enggak, maksudnya Sebentar, gua nggak masalah itu. Jul, apa? saya, Pak Jul, istri saya Adalah satu. melaporkan si Agatha. Bukan, itu Trinitas nanti jatuhnya. Gua sebagai umat Islam termasuk istri gua Pak Jul korban gitu. Gua ngelaporin non muslim. Tapi ada Jul. Ada nih Jul, gua mau nanya sama lu jujur. Yang melaporkan logika siapa Jul? Yang Itu Islam lo itu. Ya, sepengetahuan saya KTP-nya Islam. Oh ya sudah, itu aja kok Jul. Oke.
Jadi Oke. jadi apa masalahnya tadi lu bilang enggak lah, nggak mau debat online nanti dilaporkan. Lu nggak pernah dilaporkan, Mar? Lu yang melaporkan. Iya, gue takutnya digeruduk sama Oten. Gimana sih ini? Oh, jadi Enak gue debat ya kan, anak gue debat, nanti gue ngomong debat sama contoh misal sama si CP atau Kiamat gitu ya, debat online, terus gue ngomong Trinitas itu seperti yang negatif-negatif ya kan. Wih, nggak lama sih digeruduk nanti. Aku takut itu Jul. Oh, Umar takut rupanya ya. Gimana? Digeruduk Jul. Tapi selama ini belum pernah digeruduk, cuma ditantang. Ditantang Belum. ring aja. Dari Kristen nantang, dari ini juga ditantang. Mereka kan tahu gua bukan petinju gitu loh Jul. Ya. Orang debat agama bisa larinya ke ring gimana ceritanya Jul? Tapi sekali-kali boleh, Mar. Kan artis aja udah naik ring loh. Artis loh, Mar. Kau lihat artis itu udah main di ini dia, di Holy Wings. Emang yang nantangin Bang Umar naik ring siapa? Sebentar dulu. Yang nantangin Bang Umar berantem siapa? Gue paham banget lu dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dulu Rudi Simamora lu yang mempromosikan, sekarang lu yang mau nggak bisa lah Jul. Nggak bisa lah lu. Jul, sesama grup bakul kompor lu nggak bisa mendahului gua Jul. Oh iya. Enggak, cuman kan gini, tadi kan lu Bisa. hubungan dari debat ke ring. Loh, artis aja kering kok. Jadi tetap aja ada gitu. Ya itu kan mereka. Bang Umar. Yang nantangin Bang Umar berantem di ring siapa Bang Umar? Nggak ada, cuma Rudi Simamora aja gitu. Oh, Aku kasihan sama Umar. Kok dia terus yang ditantang ya? Biasa lah Jul, pansos kan gitu. Oh, karena lu tahu lu sakit kali, Mar. Lo enggak lah, kan pansos Jul, gimana sih? No Umar no party. Waalaikumsalam Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jul. Aku sakit, Mas. Berikan enak badanku. Asam lambungku kumat. Nah ini kena akibat sumpah ini dia Jul, dia nonton sumpah masalahnya Jul. buka donasi yuk Bang Jul. Marteng, kenapa sekarang Ini berita bagus ini Jul. Nggak guna Mau kontenin, Pak Jul sakit, pasti digoreng itu Jul. Sakit tuh. Pasti digoreng itu Jul. Ya coba kita tanya seberapa parah sakitnya Pak Jul. Di Sudiharjo kemarin itu loh. Hmm. Persis seperti itu. 2-3 hari ini aku nggak nge-live, nggak ikut komal. Agak mendingan ini. Pingsan Ya, Pak Jul. sakitnya sama kayak gua Jul. Sama kayak di Sudiharjo kemarin tuh, sampai pingsan aku. Waduh, Lebih parah. pingsan lagi. Nah Parah ini Julius ini gak salah masih cebi nih. Donasi buat Pak Jul. Nggak mau lah. Nanti nggak keciprat 67 juta gua. Jul, kalau lu yang bikin nama si Cebi, gua percaya Jul. Kalau lu yang bikin nama si Cebi, gua masih percaya Jul. Orang rekeningnya ke lu. Gimana nggak percaya rekeningnya ke lu langsung? Lah iya, gua kalau yang bikin lu sama si Cebi, gua percaya gitu. Serius Jul. Jadi kita bikin Pak Jul gitu. Iyalah, bikin Pak Jul lah, langsung lah. Itu besok Nah, ini langsung kabar yang digoreng. terbaru ini habis tak laporkan juga, ini si Agatel ini kan masih layak nih. Tak laporkan sekalian, mereka bertindak ini hari ini. Barusan aku buka komputer kan, dia live malah yang Islam dinaikkan, diajak debat tapi melintir-melintir. Nah, tak laporkan sekalian itu. Jul, Pak Jul, tapi dia kok bisa ya ganti nama terus ya? Itu pakai yang bayar ya? Jul, itu nama akunnya Jul. Itu nama akun seseorang Jul. Itu ada dana. Akunnya sudah ada kayaknya itu. Itu nama akun orang itu Jul. Dia lagi bermasalah Ada masalah itu. Di Agatha itu memakai nama orang yang nama orang itu adalah donaturnya. Hati-hati tuh, mau tukar kepala itu Jul. Donaturnya itu yang dipakai itu. Pribadi semesta alam atau apa itu namanya itu. Jadi Pak Zul saat ini Selama pantauan saya ini dia punya 5 atau 4 akun. Oke. Udah itu. Tapi udah di dalam pantauan Pak Jul ya? Udah, alhamdulillah udah. Tetap gue pantau kok. Dan ini masih bergerak loh. Masih bergerak semua. Ya doakan aja cepat diselesaikan ini.
Maaf nih mau nanya aku, Pak Zul lagi sakit. Iya, semaput loh kemarin tuh kena. Ya kayak ampun, yang penyakit sumpah Umar. bukan Pak Zul yang sakit, Pak Zul aneh. Nah udah nih digoreng ini. Gara-gara sering nongkrong sama logika, Pak Jul sakit pasti gitu nanti. Enggak, ada yang sumpah-sumpah itu kan bukan Pak Zul tapi ya harusnya Pasti gitu nanti. Malah Pak Zul yang kena. Dia ilmu logika tinggi. Pak Jul duluan ditumbalin. Iya, aku bahkan ditumbal-tumbalin aja ya. Jimatnya banyak Bang Julius ya. Kayaknya jimatnya banyak logika tuh. Hebat. Kalian yang siap-siap juga loh. Aduh. Dia kan salah satu penunggu pohon-pohon Ini untuk mempercepat, ayo kita ke Jakarta. Juga aku waktu dekat ini ke sana lah. Ya itu ada penunggunya Bang Julius, pohon sawit itu ada penunggunya. Kalau nggak diselesaikan ini yang lainnya nggak terangkat, nggak terekspos. Jul, boleh nggak melaporkan sesama Islam Jul? Iya, boleh aja kalau memangnya selama ini di kantor polisi itu yang melaporkan misalnya ada kasus-kasus itu yang melapor KTP-nya Islam, yang dilapor juga KTP Islam loh. Coba lu lihat tuh laporan di polisi. Oh gitu, ya, berarti boleh dong Jul ya? Boleh. Tapi gibah nggak Berarti Nggak, paling aku gibah takut nggak nih, boleh. Mar, aku agak takut satu loh. Biasanya kan kalau orang yang udah tiba-tiba nggak sakit, ya dia sembuh. Besok sekali sakit lewat langsung loh. Eh, Hati-hati Mar, hati-hati loh Mar. iya. Biasa gitu loh Tapi kan- gejalanya. Enggak, hati-hati. itu adalah sebuah Hati kalau keuntungan ngomong. gitu. Sebuah keuntungan kan Jul. Kalau kita mencari cintanya Allah ketika kita dipanggil, nah kita malah seneng gitu. Tapi ada loh Jul yang dipanggil tapi mangkir Jul. Waduh, ini paling Nah, kan ada Jul. Bang katanya pejuang tapi dia ada yang kentutin kitab itu kok tiba-tiba dipanggil, kok ada itu? Itu pejuang ngebunuh. Oh gitu ya. Kok tiba-tiba sakit itu kan aneh. Ya ini kok penjahat kelamin, kau lecehkan santri. Baru kapan kamu lecehkan santri? Wah, Nggak tahu, fitnah dia lagi. Wah, ini gibah ini yang di bawah. Gibah ini. Ini dikatakan komanya Umar ini koma gibah. Tapi kok ya banyak yang dengarkan ya. Di atas 100 yang mendengarkan ini orang bergibah. Kalau orang mendengarkan orang bergibah itu apakah salah satu bagian yang penggibah tersebut? Ya? Dia masuk pendengar kan. Julius gak pernah ketakutan, weh. Julius itu dipanggil Poldasu, dia datang loh. Masih bisa Capek-capek. main TikTok kok. Enggak loh, pertanyaanku tadi Ya, Bang ini Julius ya? dijawab dengan benar. Dalam hati Julius saya membangkai si Umar. Formal penggibah. Ya nggak apa-apa. Pada dasarnya kan yang penting kita tunjukkan bukti. Ya Allah. Mana itu? Bang Julius aman-aman aja kok. Berarti yang di atas menghibah, yang di bawah menghibah juga ya? Ya masuk sih. Kan Berarti gue mendengar respect dan banget sama si membicarakan. Julius ini. Yang di atas menggibah, yang di bawah ngefitnah gitu. Oh iya mungkin bener Itu udah paket lengkap. Aku lanjut dulu ya. Soalnya ada mau janji juga sama Bung. Iya Jul. Aku pergi dulu ya. Sehat selalu. Oke, assalamualaikum. Ya Bang Julius hati-hati. Terima kasih.